Hai semuanya, saya di sini di Syaraka Zarathustra dengan NIM 250523622232 dari offering B Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang sub materi dari bab 6, yaitu Situation Involving Kinetic Friction atau situasi yang melibatkan gesekan kinetik. Saya mengambil materi dari sumber buku yang ibu dosen saya berikan, yaitu buku Physics for Scientists and Engineer with Modern Physics karya Raymond A. Survey dan John W. Jewett Jr. edisi ke-9. Baik, jadi langsung saja ke materi. Situasi yang melibatkan gesekan kinetik. Konsep dasarnya yaitu benda meluncur dengan gesekan. Jadi gini, kalian bayangin ada buku yang meluncur di atas meja. Saat buku itu bergerak, kan ada gaya kinetik, ada gaya gesek kinetik antara buku sama mejanya. Terus gaya ini melawan arah gerak buku. Jadi kalau buku geser ke kanan, gaya kinetik ini pasti melawan ke arah kiri. Akibatnya bukunya melambat. Nah, biasanya ini di dalam fisika kita pakai konsep kerja atau work. Yaitu dimana rumusnya W besar sama dengan F dikali D. W besar adalah work, F adalah force, dan D adalah perpindahan. Nah, lalu ada model sederhana gaya gesek. Di buku itu dijelaskan model mikroskopik permukaan. Nah, permukaan benda itu gak bener-bener halus, tapi kayak ada gerigi-gerigi kecil. Ilustrasinya tuh permukaan buku punya tonjolan, permukaan meja juga punya tonjolan. Nah, tonjolan itu saling bersangkut. Nah, di sini aku contohin kayak pakai ini zigzag ini. Misalkan yang bawah ini meja, yang atas ini buku ya. Nah, jadi kalau misal mereka bergesekan gini itu ada yang tersangkut. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti itu nih. Ini sama-sama tonjolan dan tonjolan ya. Nah, akhirnya gaya gesek itu terjadi gaya gesek di kontak kecil. Gimana sih? Jadi gaya gesek terjadi di titik kontak kecil. Jika buku bergeser sejauh D, titik kontak gesernya hanya berpindah sekitar D per 2. Artinya, perpindahan buku adalah D dan perpindahan titik geseknya adalah D per 2. Ini menunjukkan bahwa perhitungan kerja oleh gaya gesek itu tidak sesederhana gaya lain. Nah, lalu kenapa kerja gaya gesek itu sulit dihitung langsung? Nah, dalam kenyataannya tuh gaya gesek itu tersebar di seluruh permukaan kontak. Terus titik kontaknya selalu berubah. Terus ada deformasi kecil pada permukaannya. Nah, jadi titik gaya geseknya tuh gak jelas. Habis itu perpindahan titik gayanya juga gak jelas. Akibatnya kerja oleh gaya gesek tuh gak bisa dihitung secara langsung kayak gaya biasa. Baik, lanjut ada persamaan penting, yaitu energi kinetik berubah karena dua hal. Yang pertama karena kerja oleh gaya luar, dan yang kedua ada energi yang hilang karena gesekan. Nah, persamaannya jadi sigma W other dikurangi FKD atau gaya kinetik dikali D atau jarak sama dengan delta K. Nah, artinya kerja gaya lain dikurangin kerja gesekan sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, makna fisiknya energi tidak hilang, tapi energi berubah menjadi panas, getaran, dan deformasi, atau disebut energi internal system. Persamaan energi lengkapnya yaitu W sama dengan delta K ditambah delta E int, atau artinya kerja yang dilakukan itu sama dengan perubahan energi kinetik ditambah perubahan energi internal. Baik, di sini saya akan langsung ke contoh soal. Jadi di soal ini a 6.0 kg blok ya dengan suatu
beban dengan massa 6 kilo itu ditarik ke horizontal ke kanan dengan gaya konstan yaitu 12 Newton. Oke. Terus temukan kecepatan setelah benda itu berpindah sejauh 3 meter. Nah, jika permukaan kontaknya itu maksudnya gaya geseknya itu 0,15. Oke, jadi udah diketahui nih masanya 6 kilo, gaya tariknya 12, perpindahan 3 meter, dan koefisien gesek kinetiknya 0,15. Lalu mula-mula diam. Yang ditanya kecepatan akhir balok. Oke. Langkah pertama. Langkah pertama itu cari gaya normal dulu. Nah, karena nggak ada gaya lain, kita pakai gaya normal yang udah kita tahu ya. M dikali G atau massa dikali gravitasi. Nah, di sini saya gravitasinya menggunakan 9,8 ya. Itu up to you guys mau pakai 10 atau 9,8. Oke. Terus diketahui gaya normalnya yaitu 58,8 Newton. Nah, langkah keduanya kita cari gaya geseknya. Nah, rumusnya itu FK atau gaya gaya geseknya kinetik itu sama dengan mu k dikali n. Mu k nya itu gesek kinetik ini ya 0,15, terus n nya ini tadi udah diketahui, kita masukkan, udah ketemu FK. Lanjut ke langkah ketiga, itu pakai persamaan energi, dimana W sama dengan delta K ditambah delta energi internal. Nah, kerja oleh gaya tariknya yaitu W sama dengan F kali D kan. Kita cari dulu W nya ini, udah ketemu 36. Nah, W nya udah ketemu. Terus energi hilang karena gesekannya, FKD itu 8,82, yaitu punyanya FK ini dikali D. D nya 3 ya, sama dengan 26,46 Joule. Nah, habis itu langkah keempatnya ini energi kinetik akhir, yang dimana K sama dengan 36. Ini dari W nya ya, 36 dikurangin 26,64 nih, 26,46. Nah, kenapa K dikurangin? Ini dibolak-balik dari rumus ini. Jadi K ini delta K sama dengan W dikurangin delta E internal. Oke, jadi ketemu hasilnya 9,54 Joule. Nah, habis itu angka kelimanya itu nyari kecepatan akhir. Rumus energi kinetik nih, rumusnya K sama dengan setengah M kali V pangkat 2. Nah, di sini saya tuliskan di Word. Jadi V. Nah, ini dibalik-balik lagi. Kalau kita mau nyari V-nya, berarti V sama dengan akar 2K per M. Nah, kita masukin 2K, K-nya udah ketemu ini 9,54 per 6 M. M-nya tuh massa ya. Nah, habis itu udah ketemu hasilnya 1,8 meter per second. Oke, lalu ada bagian B atau sudut terbaik menarik balok. Jika gaya ditarik miring ke atas, maka komponen vertikal gaya mengurangi gaya normal. Lalu gaya normalnya lebih kecil dan gesekannya lebih kecil. Artinya balok tuh bisa bergerak lebih cepat. Setelah dihitung secara matematika itu theta itu sama dengan arc tan atau tan pangkat min 1 dengan UK nya min UK sama dengan 0,15. Nah, berarti tetanya itu 8,5 derajat. Ya, ini bagian B dari soal yang tadi ya. BTW tadi kepotong bagian B-nya. Oke, lanjut ada soal lagi. Sebuah mobil bermassa 1000 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per second, lalu direm sampai berhenti oleh gaya gesek sebesar 4000 Newton. Oke, tentukan jarak berhenti mobil. Kita tulis dulu diketahuinya ya.
Diketahui masanya 1000 kilo, kecepatannya 20 meter per second, dan gaya geseknya 4000 newton. Ya, kecepatannya 20 sampai dia berhenti ya. Ditanya jarak berhenti mobil. Oke, yang pertama kita pakai energi kinetik awal. Itu K sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Oke, kita masukin setengah kali M nya 1000 dikali lagi dengan kecepatannya itu 20, V 20 pangkat 2. Nah, ketemu hasil K sama dengan 200.000 joule. Lanjut, habis itu kita cari kerja oleh gesekannya, itu work sama dengan FK kali D ya. Usaha FK nya diketahui dan W nya diketahui ya. Ya, yang juga diketahui kan jaraknya. Nah, itu tinggal eh dipindah-pindah ruas. Jadi 4000 nya dibagi, jadi pembaginya 200.000 dibagi 4000 sama dengan D, dan D sama dengan 50 meter. Lalu berikut adalah beberapa kesimpulan dari rumus-rumus yang sudah kita pelajari dan gunakan tadi. Ada persamaan kerja oleh gaya, yaitu W sama dengan F kali D. Ada persamaan kerja total, ada sigma W sama dengan delta K. Ada energi kinetik, yaitu K sama dengan ini 1/2 M kali V kuadrat. Lalu ada gaya gesek kinetik, yaitu Fk sama dengan mu K kali N. Lalu ada gaya normal, yaitu N sama dengan M kali G. Lalu persamaan energi dengan gesekan, yaitu sigma W other dikurangi FKD sama dengan delta K. Baik, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Semoga yang sudah saya jelaskan bermanfaat buat kalian semua, dan semoga nilai tugas proyek saya terpenuhi dengan baik. Sekian, terima kasih guys.